Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel Kina NRL. Di video kali ini aku akan bagiin 6 resep puding cup yang selalu laris manis di jualanku. Untuk yang penasaran apa aja puding-pudingnya, apa aja bahan-bahannya, serta cara bikinnya kayak mana, yuk kita masak sama-sama. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 400 gram gula pasir, 2 bungkus agar-agar plain tanpa warna dan tanpa rasa, 1 bungkus Nutrijel plain tanpa warna dan tanpa rasa. Di sini aku pakai Nutrijel yang ukuran besar. Kemudian masukkan 4 sendok makan tepung maizena, 4 sendok makan susu bubuk. Kemudian semua bahan kering ini diaduk hingga semuanya tercampur merata dan pastikan gak ada bahan-bahan yang bergumpal. Jika semua bahan kering udah tercampur merata seperti ini, bisa dimasukkan 2500 ml air putih. Untuk memastikan gak ada bahan-bahan yang bergumpal sebelum dimasak, ini kita aduk merata terlebih dahulu. Setelah nggak ada bahan yang bergumpal, ini kita masak menggunakan api yang sedang sambil kita aduk-aduk sampai si puding atau jelinya ini mendidih. Setelah mendidih, siapkan gelas takar, kemudian pindahkan jeli sebanyak 1000 ml. Di satu sisi aku udah siapin cup ukuran 120 ml. Untuk lapisan yang pertama, siapkan mangkuk, kemudian pindahkan sedikit jeli, lalu masukkan 2 bungkus pop ice rasa alpukat, kemudian diaduk merata dan pastikan pop ice-nya ini nggak bergumpal ya. Setelah pop ice-nya udah menyatu ke jelinya, langsung aja dipindahkan ke dalam gelas takar yang berisikan puding atau jelinya ya. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah merata, bisa dimasukkan langsung ke dalam cupnya sebanyak 1 sendok sayur ukuran yang kecil. Lakukan hingga selesai dan didiamkan hingga pudingnya ini setengah set. Untuk lapisan yang kedua, di sini aku udah siapin biskuit yang ukuran seperti ini. Kemudian biskuitnya ini bakal aku hancur-hancurkan. Setelah biskuitnya ini hancur, siapkan atau masukkan lagi jelinya ke dalam cup sebanyak 800 ml. Jika jeli atau pudingnya ini mengeras, bisa dipanaskan kembali. Untuk biskuitnya bisa langsung dimasukkan ke dalam jeli, kemudian diaduk hingga semuanya tercampur merata dan dimasukkan ke dalam cup sebanyak 1 sendok sayur ukuran yang kecil. Untuk lapisan yang terakhir, masukkan sisa jelinya ke dalam gelas takar, kemudian masukkan sedikit aja ke dalam mangkuk seperti ini, lalu masukkan 2 saset kopi instan merek Top Coffee gula aren. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, bisa langsung dimasukkan ke dalam gelas takar dan dimasukkan ke dalam cup sebanyak 1 sendok sayur ukuran yang kecil. Lakukan hingga semuanya selesai dan didiamkan hingga pudingnya ini set. Untuk satu resepnya di sini aku dapat sebanyak 30 cup yang ukuran 120 ml. Disajikan pas dingin-dinginnya alias baru dikeluarkan dari kulkas. Ini nikmat banget. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba. Untuk resep kedua, masukkan 150 gram gula pasir ke dalam panci. Kemudian masukkan 2 bungkus agar-agar plain tanpa rasa dan tanpa warna. Setelah itu masukkan 2 saset atau 2 bungkus susu bubuk Denko yang putih. Kemudian aduk hingga semua bahan kering ini tercampur merata. Lalu masukkan 1500 ml air putih. Kemudian masak puding hingga mendidih menggunakan api yang sedang sambil diaduk-aduk seperti ini. Setelah mendidih, bagi puding menjadi 3 bagian sama rata. Untuk satu bagiannya di sini banyaknya 500 ml. Kemudian siapkan cup plastik seperti ini yang ukuran 120 ml. Untuk lapisan yang pertama, di sini aku masukkan 60 ml susu kental manis setara dengan 1 saset yang ukuran kecil ke dalam pudingnya. Setelah semuanya tercampur merata, bisa langsung masukkan ke dalam cupnya sebanyak 1 sendok sayur ukuran yang kecil. Lakukan hingga semuanya selesai dan didiamkan hingga pudingnya ini sedikit set. Untuk lapisan yang kedua, ambil 500 ml puding, kemudian siapkan 2 bungkus kopi instan yang merek ini dan dipindahkan ke dalam mangkuk.
Kemudian pindahkan puding sedikit aja ke dalam mangkuk dan diaduk hingga semuanya tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, bisa langsung dimasukkan ke dalam gelas takar dan diaduk hingga merata kembali dan dimasukkan ke dalam cup sebanyak 1 sendok sayur ukuran yang kecil. Diamkan hingga set. Untuk lapisan terakhir, masukkan semua sisa puding ke dalam gelas takar, lalu larutkan 1 sendok coklat bubuk ke dalam mangkuknya. Kalau udah larut, masukkan aja ke dalam gelas takar, aduk hingga semuanya tercampur merata dan dimasukkan ke cup sebanyak 1 sendok sayur ukuran yang kecil. Lakukan hingga selesai dan didiamkan sampai pudingnya ini set. Kalau udah set, bisa langsung dimasukkan ke dalam kulkas, dinikmatin selagi dingin. Enak banget. Untuk resep yang ketiga, siapkan 7 lembar roti tawar, kemudian disobek-sobekin dan dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan 1200 ml santan dan dimasukkan 600 ml-nya aja alias setengahnya aja. Kemudian roti tawarnya ini di blender hingga halus. Setelah halus, masukkan roti tawarnya ke dalam panci. Kemudian masukkan keseluruhan santannya tadi alias yang 600 ml-nya. Kemudian masukkan 170 gram gula pasir, 2 bungkus agar-agar plain tanpa warna dan tanpa rasa. Untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal sebelum dimasak, diaduk merata terlebih dahulu. Setelah diaduk merata, ini dimasak menggunakan api yang sedang sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan hingga mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, si pudingnya dibagi 2 sama rata. Untuk bagian yang pertama, masukkan 50 gram coklat batang yang putih. Aduk hingga semuanya ini tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Untuk bagian yang kedua, bisa dilarutkan 1 sendok makan coklat bubuk. Jika coklat bubuknya ini udah larut, bisa langsung dimasukkan ke dalam pudingnya. Setelah itu, masukkan 50 gram coklat batang yang coklat, yang warnanya coklat, bukan yang putih kayak tadi. Kemudian dimasak sebentar dan diaduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah itu siapkan cup yang ukuran 120 ml atau sesuai selera. Kemudian masukkan 1 sendok makan yang coklat, 1 sendok makan yang putih, seterusnya sampai cupnya penuh. Untuk satu resepnya di sini aku dapat 20 cup yang ukuran 120 ml. Motifnya cantik banget, ini namanya puding zebra roti tawar. Semoga bermanfaat, silakan dicoba. Resep keempat, masukkan 1500 ml ke dalam panci, tapi jangan dimasukkan semuanya. Kemudian larutkan 3 sendok makan tepung maizena menggunakan sisa air yang tadi. Kemudian masukkan 200 gram gula pasir, 150 gram susu kental manis setara dengan 2 bungkus yang sasetan kecil. Kemudian masukkan 1 bungkus vanili bubuk. Lalu masukkan 1 bungkus agar-agar plain tanpa warna dan tanpa rasa. Kemudian diaduk merata terlebih dahulu, pastikan gak ada bahan yang bergumpal, lanjut dimasak hingga mendidih dengan api sedang cenderung besar. Setelah mendidih, di sini aku udah siapin cup ukuran 120 ml. Pastikan suhu pudingnya udah turun, maksudnya udah nggak terlalu panas, bisa langsung dimasukkan aja 1/3 cup. Kemudian dinginkan sampai lapisan pertama ini set. Langkah selanjutnya di sini aku udah siapin 1 buah naga. Kemudian buah naganya ini bakal aku potong-potong dadu kecil-kecil atau disesuaikan dengan selera masing-masing aja.
Kalau buah naganya ini udah selesai, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Lanjut bikin puding lapisan yang kedua. Siapkan 15 sendok makan gula pasir, 1 bungkus Nutrijel plain tanpa warna dan tanpa rasa, 750 ml air putih. Aduk dan pastikan gak ada bahan yang bergumpal. Ini dimasak hingga mendidih. Kita kembali lagi ke puding yang lapisan pertama. Jika udah setengah set seperti ini, bisa dimasukkan setengah sendok sayur puding yang bening. Kalau puding lapisan yang kedua itu udah setengah set, udah nggak panas lagi, si buah naganya boleh ditata. Jika buah naganya ini udah selesai ditata, sisa puding beningnya bisa langsung dimasukkan aja. Untuk takarannya sebanyak setengah sendok sayur yang ukuran kecil ya. Alasan kenapa aku nggak mau nata buahnya ketika si pudingnya ini masih panas, nanti si buahnya itu bakal matang dan rasanya itu agak lain. Untuk satu resepnya ini kurang lebih aku dapat sebanyak 35 cup ukuran cup yang 120 ml. Semoga bermanfaat, silakan dicoba. Untuk puding yang kelima, di sini aku udah siapin 1 bungkus agar-agar plain tanpa warna dan tanpa rasa, tapi di sini aku pakai setengahnya aja. Untuk setengahnya lagi bakal aku simpan dan aku gunakan di akhir video. Kemudian masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa mangga. Lalu aku masukkan juga 2 bungkus pop ice yang rasa mangga. Ini bisa digantikan dengan nutrisari atau yang lainnya. Yang penting rasa mangga. Kemudian masukkan 80 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena. Lalu masukkan 1 saset susu kental manis yang ukuran kecil itu. Kemudian masukkan 1200 ml air putih. Supaya warnanya lebih cantik, di sini aku tambahkan dengan pewarna kuning secukupnya aja. Kemudian diaduk merata terlebih dahulu untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Kemudian masak puding menggunakan api yang sedang cenderung besar. Diaduk-aduk hingga si pudingnya ini mendidih. Setelah pudingnya ini udah mendidih, udah matang, di sini aku udah siapin cup yang ukuran 120 ml. Kemudian isi pudingnya sebanyak 1/3 cup. Setelah semua cupnya udah terisi dan sisakan sedikit, lalu pindahkan atau dicetak di dalam pop-it seperti ini. Pastikan pop-itnya ini udah dicuci bersih. Selanjutnya masukkan 3 sendok makan gula pasir ke dalam panci. Kemudian setengah bungkus bubuk agar-agar yang di awal video tadi bisa dimasukkan juga. Kemudian masukkan juga 300 ml air putih. Aduk merata dan dimasak hingga si jelinya ini atau pudingnya ini mendidih. Jika jelinya ini udah mendidih, bagi 3 sama rata. Untuk 1 mangkuknya di sini aku kasih warna hijau, 1 mangkuknya lagi aku kasih warna merah. Kemudian untuk yang hijau dan merah ini kita diamkan sampai pudingnya ini mengeras. Untuk puding yang bagian yang satunya lagi bakal aku tambahkan dengan secukupnya kental manis, dikira-kira aja, jangan terlalu banyak. Kemudian puding yang di dalam pop-it itu bisa dikeluarkan. Untuk 1 bulatannya itu masukkan ke dalam cetakan nona manis seperti ini. Kemudian untuk puding yang kita kasih kental manis tadi bisa langsung dimasukkan ke dalam cetakan nona manisnya, tapi jangan terlalu banyak ya. Lanjut masukkan 5 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan 5 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya masukkan 350 ml air putih. 1 saset susu kental manis yang ukuran kecil. Lalu masukkan secukupnya pewarna kuning sekitar 3-4 tetes. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur merata. Pastikan gak ada bahan yang bergumpal, masak hingga mengental. Jika sudah mulai mengental seperti ini masih tetap dimasak sampai teksturnya ini agak padat, tapi jangan sampai padat betul ya. Kemudian masukkan 1 sendok makan margarin. Kemudian diaduk merata kembali dan pastikan margarinnya ini benar-benar meleleh dan menyatu ke dalam flanya. Jika udah seperti ini, flanya bisa dipindahkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Dinginkan terlebih dahulu dan siap kita tata-tata ya nantinya.
Kembali lagi ke puding merah dan hijaunya, ini bakal aku potong-potong. Untuk cara pemotongannya bisa langsung dilihat dari video aja, jangan potong terlalu besar ya. Jika udah selesai, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Kembali lagi ke flanya, gunting ujungnya tapi jangan terlalu besar, kemudian semprotkan tapi di bulat-bulat atau melingkar seperti ini, layaknya seperti mie. Kalau bisa motongnya itu lebih kecil dari yang ini ya, karena ini tuh kelihatan besar banget. Jika semua puding udah diberi fla, ini bisa ditata aja. Untuk cara natanya bisa langsung dilihat dari video aja. Untuk satu resepnya, di sini aku dapat sebanyak 25 cup yang ukuran 120 ml. Semoga resep puding replika Indominya bermanfaat. Silahkan dicoba. Siapkan panci ataupun penggorengan, masukkan 100 gram gula pasir, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa kelapa muda. Kemudian kedua bahan ini diaduk hingga semuanya tercampur merata, tujuannya supaya nggak ada bahan-bahan yang menggerindil ya. Supaya rasa kelapa mudanya ini lebih strong, di sini bakal aku masukin 1 bungkus santan instan, banyaknya ini 65 ml. Bahan selanjutnya masukkan 500 ml air putih, karena di sasetan ataupun di wadah santannya tadi masih ada sisa-sisa santan, di sini aku bersihin ya. Sebelum si puding ataupun si jelinya ini dimasak, sebelumnya ini diaduk-aduk terlebih dahulu untuk memastikan nggak ada bahan-bahan yang menggerindil. Setelah si pudingnya ini dimasak, gunakan api sedang cenderung ke kecil, jangan lupa diaduk-aduk supaya santannya ini nggak pecah. Masak puding hingga mendidih, jika sudah mendidih ini bisa diangkat, kemudian bisa dimasukkan ke dalam wadah ataupun cetakan. Kemudian diamkan puding kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai si puding ini benar-benar set ataupun keras. Sambil menunggu si pudingnya ini set, di sini bakal aku rendam secukupnya selasih. Di video ini emang banyak, di sini aku pakainya 3 sendok makan, tapi nanti pas dimasukkan ke dalam pudingnya nggak semuanya ya. Dikira-kira aja sekitar 2-3 sendok makan selasih setelah mengembang. Untuk airnya ini wajib air panas supaya selasihnya ini mengembang sempurna. Setelah si pudingnya ini set, ini bakal aku parut menggunakan parutan keju, tapi di sini parutan keju kuburik ya, karena bekas marut kunyit, nggak apa-apa ya. Kemudian si pudingnya ini bakal aku parut, karena dirasa ini susah banget, ini bakal aku bagi dua dulu, supaya memudahkan untuk marutnya. Setelah si pudingnya ini siap diparut, ini bakal aku masukkan ke dalam mika seperti ini, ukurannya 120 ml. Untuk teman-teman yang mau hasilnya lebih banyak bisa menggunakan mika yang ukuran 65 ml. Untuk 1 cupnya di sini aku masukkan 1 sendok makan jeli kelapa. Untuk teman-teman yang mau jual lebih murah bisa menggunakan mika plastik yang kecil seperti ini, untuk ukuran bisa dilihat dari gambar aja. Untuk penggunaan mika plastik seperti ini, gunakan jeli kelapanya ini setengah sendok makan aja, karena ini bakal dijual lebih murah. Jika sudah selesai, sisihkan, kemudian siapkan panci dan masukkan 300 gram gula pasir. Kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain tanpa warna dan tanpa rasa. Selanjutnya masukkan Nutrijel plain tanpa warna dan tanpa rasa. Setelah itu, semua bahan ini diaduk merata terlebih dahulu supaya nggak ada bahan-bahan yang menggumpal ataupun menggerindil. Kemudian masukkan 1500 ml air putih. Setelah airnya masuk, pastikan nggak ada bahan-bahan yang menggumpal. Ini diaduk-aduk merata terlebih dahulu. Ini dimasak hingga si puding atau si jelinya ini mendidih. Jika pudingnya ini udah mendidih, ini bisa dimatikan kompornya. Kemudian pudingnya ini dipindahkan ke meja kerja. Lanjut dimasukkan secukupnya selasih, untuk banyaknya sekitar 2-3 sendok makan setelah mengembang. Kemudian masukkan 7 sendok makan marjan, ini rasanya yang koko pandan. Untuk teman-teman yang mau pakai rasa melon ataupun yang lainnya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kemudian diaduk merata terlebih dahulu. Kalau sudah merata ini langsung bisa dicetak atau dipindahkan ke dalam cup-cupnya. Karena si pudingnya ini masih panas, di sini aku masukkan ke dalam cupnya terlebih dahulu sekitar 1,5-2 sendok sayur yang ukuran kecil. Kemudian diaduk supaya jelly atau puding kelapanya ini menyebar ke seluruh bagian. Untuk yang mika plastik ini jangan dimasukkan ketika puding ini masih panas. Pastikan si pudingnya ini udah hangat-hangat kuku ataupun dingin baru dimasukkan. Karena kalau misalnya dimasukkan pas lagi panas-panasnya, si mika plastiknya ini bakal meleot gitu. Untuk yang mika plastik, karena mau dijual lebih murah, di sini aku masukkannya hanya 1 sendok sayur yang ukuran kecil. Jika semuanya sudah selesai, ini bisa didiamkan sampai si pudingnya ini set, atau bisa dimasukkan ke dalam lemari es dulu sampai si pudingnya ini dingin. Dimakan pas lagi cuaca panas, ya Allah ini seger banget. Untuk satu resepnya di sini aku dapat 23 buah untuk mika cup yang ukuran 120 ml.
ml dan 11 buah untuk mika plastik ukuran kecil seperti ini. Masya Allah, rasa puding koko pandannya ini enak banget, seger, apalagi dipadukan dengan kelapa muda KW. Ini rasanya nggak main-main. Tekstur pudingnya ini lembut dan kenyal banget. Ini insya Allah jadi rebutan semua orang. Dijadikan isian snack box oke, dijadikan sajian untuk ibu-ibu arisan juga oke. Ini dititipin di warung insya Allah laris manis juga, ataupun untuk cemilan keluarga juga pastinya ini jadi rebutan ya. Bisa juga dijual sendiri lewat postingan Facebook atau WhatsApp ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.